Oke teman-teman, ketemu lagi nih kita buat ngobrolin sesuatu yang menurut saya penting banget. Iya, kali ini kita mau dalami lagi ya. Betul, kita bakal kupas bareng satu ide kunci dari buku yang udah kayak legenda ya, Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Buku klasik itu selalu relevan ya. Iya kan? Nah, fokus kita hari ini itu prinsip nomor satunya dia. Prinsip dasar banget lah kalau mau berhubungan sama orang. Yang mana tuh? Jangan mengkritik, jangan menyalahkan, atau jangan mengeluh. Gitu intinya. Oh, yang itu. Iya ya. Kedengarannya kan simpel banget ya, kayak iya iyalah. Tapi kalau kita bedah lagi, ini tuh penting banget dan jujur aja, seringkali susah banget buat dilakuin. Setuju banget. Carnegie sendiri kan bilang ya, emang gampang banget buat kita itu mengkritik atau ngeluh gitu. Mm-mm. Dibilang setiap orang bodoh bisa mengkritik, menyalahkan, dan mengeluh. Dan kebanyakan memang mengakukannya gitu katanya. Haha, nyelikit juga ya. Iya, tapi justru dia bilang untuk bisa memahami dan juga memaafkan, nah itu butuh karakter yang kuat. Butuh pengendalian diri. Itu tantangannya di situ. Bener banget. Nah, biar lebih kebayang nih, ada cerita bagus deh soal pilot uji coba yang legendaris itu, Bob Hoover. Oh, Bob Hoover, pernah dengar namanya. Pilot hebat ya. Iya, jago banget. Nah, ceritanya pas dia lagi terbang pulang nih dari satu acara pertunjukan udara, tiba-tiba di ketinggian yang lumayan rendah, sekitar 300 kaki gitu, dua mesin pesawatnya mati. Wah, serem banget itu, di ketinggian segitu. Iya, gawat kan? Tapi untungnya dia pilot jago, jadi dia berhasil mendarat darurat. Pesawatnya sih rusak parah, tapi syukurlah semua selamat. Phew, untunglah. Terus, apa penyebabnya? Nah, diselidiki dong akhirnya. Ternyata, mekanik muda yang ngurus pesawatnya itu salah isi bahan bakar. Aduh, Seharusnya diisi bensin afgas biasa buat pesawat itu, malah diisi bahan bakar jet. ya ampun, fatal banget itu kesalahannya. Iya, fatal banget. Bisa dibayangin nggak sih gimana marahnya Hoover coba? Pesawat mahal rusak, nyawa dia sama orang lain hampir melayang gitu kan? Gara-gara keteledoran. Pastilah, si mekaniknya gimana tuh? Pasti udah ketakutan setengah mati ya. Nangis mungkin. Pasti. Udah pasti merasa bersalah banget dan ketakutan. Tapi, nah, disinilah kerennya si Hoover ini. Gimana? Bukannya dia marah-marah, atau nyalahin, atau ngomel-ngomel gitu di depan si mekanik yang udah jelas salah dan merasa bersalah itu, dia malah nyamperin. Terus? Dia rangkul bahu mekanik itu, terus dia bilang gini, biar saya tahu kamu gak akan ngulangin kesalahan ini lagi, katanya, saya mau besok kamu yang servis pesawat F-51 saya ya. Hah? Serius? Dia ngomong itu? Iya, coba. Gimana tuh? Luar biasa nggak sih caranya dia nanganin situasi itu? Wah, luar biasa sih. Benar-benar beda ya. Itu nunjukin banget inti prinsipnya Carnegie tadi. Iya kan? Kalau Hoover ngomel atau kritik abis-abisan, ya apa coba hasilnya? Si mekanik itu pasti makin hancur mentalnya. Iya. Merasa diserang, defensif. Betul. Bisa jadi benci malah ya? Bisa jadi, kritik itu kan kayak bangun tembok ya. Iya. Tapi Hoover, dia malah nunjukin pemahaman, terus ngasih kepercayaan lagi. Itu kayak bangun jembatan, bukan tembok. Mirip kayak kutipan Carlyle yang juga ada di buku itu, orang hebat menunjukkan kehebatannya dari cara dia memperlakukan orang kecil. Pendekatan Hoover itu fokusnya ke depan, ke solusi bukan ngungkit kesalahan. Itu memupuk semangat, bukan malah menghancurkan. Keren banget sih contohnya. Dan ini nggak cuma berlaku buat situasi genting kayak gitu aja kan ya? Nggak cuma itu, betul. Prinsip yang sama ini juga dipegang teguh sama tokoh hebat lain kayak Benjamin Franklin gitu dalam interaksi sehari-harinya. Oh iya, Benjamin Franklin gimana? Dia itu punya semacam rahasia sukses gitu deh dalam bergaul. Dia bilang, saya bertekad gitu ya, saya tidak akan bicara buruk tentang siapapun. Wah, komitmen ya. Iya. Terus dia lanjut, dan sebaliknya, saya akan bicara semua kebaikan yang saya tahu tentang semua orang. Nah, itu dia. Keren banget. Ini nguatin lagi kenapa nahan diri dari kritik itu penting banget. Jadi kenapa sih emang kritik itu seringnya nggak efektif? Karena seperti dijelasin Carnegie juga, kritik itu langsung nyerang ke intinya kita sebagai manusia. Ke ego kita, ke rasa bangga kita, ke penilaian kita soal diri sendiri, ke harga diri kita. Langsung ke personal ya? Banget. Jadi naluri pertama kita kalau dikritik itu ya pasti apa? Melawan, kan? Membela diri atau cari-cari pembenaran, bukannya langsung mikir, oh iya benar juga saya salah, saya harus berubah.
Jarang banget yang gitu. Iya sih, bener juga. Refleksnya pasti gitu ya. Jadi kalaupun kita ngerasa menang debat nih karena berhasil ngeritik orang, sebenarnya kita kalah dalam jangka panjang. Kita ngerusak hubungan, orang itu bakal ingat rasa sakitnya dikritik, bukan poin argumen kita yang brilian itu. Tapi, jujur deh, nahan diri buat nggak ngomel atau nyalahin itu emang nggak gampang kan? Apalagi kalau kita lagi, aduh, kesel banget gitu. Atau yakin banget kita bener dan orang lain salah. Iya ya, bener banget. Rasanya lebih alami, lebih impulsif aja gitu buat langsung nunjuk kesalahannya. Buku ini juga ngakuin kok, emang butuh latihan yang sadar. Butuh pengendalian diri yang kuat buat ngubah kebiasaan ini. Nggak otomatis datang sendiri. Betul sekali. Mengubah kebiasaan dari yang reaktif, langsung mengkritik, jadi proaktif, mencoba memahami dulu, itu sebuah proses. Perlu sabar juga sama diri sendiri. Intinya kan bukan berarti kita jadi lembek atau harus setuju sama semua orang atau ngebiarin aja kesalahan terjadi terus. Bukan gitu. Oke. Terus gimana dong? Tapi sebelum kita bereaksi dengan kritik atau keluhan, coba deh jeda sebentar. Ambil napas dulu, coba lihat dari kacamata orang lain. Kenapa ya dia bisa mikir atau bertindak kayak gitu? Mencoba memahami konteksnya dulu ya. Nah, itu dia. Pahami konteksnya dulu, baru kemudian kita cari cara komunikasi yang lebih ngebangun. Itu yang ditekankan Carnegie sebagai fondasi. Fondasi biar kita bisa mempengaruhi orang lain secara positif. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita barusan. Ngeritik, nyalahin, ngeluh, itu mungkin rasanya lega ya sesaat buat kita. Iya, kayak ngelepasin unek-unek gitu ya. Betul. Tapi hampir nggak pernah jadi cara yang efektif buat bikin orang lain jadi lebih baik atau buat bikin hubungan kita sama mereka jadi lebih kuat. Malah seringnya sebaliknya. Kuncinya ada di usaha buat memahami dulu. Iya, setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh bawa pulang pikiran ini. Dalam interaksi Anda nanti atau besok, pas banget muncul dorongan kuat buat ngeritik atau nyalahin seseorang, entah itu rekan kerja, pasangan, teman, atau siapapun lah. Bisa nggak ya kita coba berhenti sejenak? Ambil napas dulu, coba pikirin, kenapa sih mereka begitu? Terus coba pilih respons yang beda dari biasanya. Respons yang lebih ke arah pemahaman gitu ya. Betul. Coba deh lihat apa yang terjadi kalau kita ganti kritik dengan usaha buat memahami dulu. Hasilnya mungkin, bakal mengejutkan Anda loh. Menarik banget tuh buat dicoba ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi di kupasan berikutnya.